Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukamazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan untuk kembali melanjutkan untuk program 10 menit bersama hadis Sahih Bukhari. Insyaallah pagi ini kita akan masuk edisi yang kedua. Kita akan membahas masih dalam bab yang sama tentang kitab permulaan wahyu. Di pertemuan pertama kita membahas tentang hadis niat ya. Kita akan masuk pada hadis yang kedua. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah ummul mukminin, dari Aisyah ummul mukminin an al-Harits ibn Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ini Haris bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu datang kepada Anda? Kita akan bicarakan mengenai sisi-sisi bagaimana bentuk yang pernah Rasul jelaskan tentang mengenai cara turunnya wahyu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahyanan ya'tini mithla salatil jaros. Ia datang kepadaku kadang-kadang seperti salatil jaros. Ini ada penjelasannya. Al jaros itu lonceng ya. Salah ini ada penjelasannya. Li'annahu sautun mutadar la yafhamu fi awali wahlah hatta yatathabbat. Jadi suara yang awalnya itu tidak difaham sampai kemudian benar-benar difahami. Saking loncengnya al-jaros, ini seperti lonceng yang keras. Wa asuddu alai, ini adalah cara turunnya yang sangat berat bagi saya. Faif samu anni, dalam penjelasannya ayyakla anni wa anjaliya ma yakshani min. Jadi sampai kemudian membuat saya seperti pingsan ya. Waqat wa'aitu anhu maqal, dan aku telah menjaga apa yang ia atau memahami apa yang ia katakan, yang dikatakan malaikat Jibril. Itu cara pertama, yaitu seperti suara yang keras. Lama-lama Rasul kemudian mulai memahami apa yang disampaikan malaikat Jibril. Kemudian cara yang kedua, kata Rasulullah SAW, wahyana, dan kadang-kadang yatamatsalu liyal malaikat itu yatamatsalu, ia menjelma, menjadi ya. Kalau tamsil itu kan, kalau mumathil itu seorang artis ya, mumathilah. Yatamatsal menjelma atau seperti sosok ya. Rajulan, seorang laki-laki, fayukallimuni, maka ia berbicara kepadaku. Malaikat seperti seorang laki-laki dan ia berbicara kepada Rasulullah. Dan menurut banyak riwayat, malaikat ini dia menjelma menjadi seperti seorang sahabat yang wajahnya sangat ganteng, yaitu Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Fayukallimuni, maka ia berbicara kepadaku, fa'ima yakul, aku kemudian memahami apa yang dia katakan. Di cara yang kedua, malaikat masuk ke dunia manusia, tapi tidak kehilangan dunia malaikatnya. Malaikat tetap kondisi malaikat atau menjelma manusia tetap seperti biasa, tidak makan, tidak minum malaikat ya. Fayukallimuni fa'ima yakul, aku memahami yang dia katakan. Maka Aisyah mengatakan, qalat Aisyah mengatakan, walaqad ra'aituhu, dan aku sungguh melihat Rasulullah yanzilu alaihil wahyu turun kepadanya fil yaumi syadidil bard, di dalam hari yang sangat dingin. Fafsimu anhu, maka membuat Rasul menjadi pingsan saking kuatnya, saking dinginnya itu. Wa inna jabinahu, dan sungguh kening Rasulullah, la yatafassadu araqan, dalam penjelasan hadisnya, dalam syarah hadis,
Yatafassadu artinya yasilu arakan, ya, mengalir keringat yang mengucur ya, karena saking dinginnya itu. Ini kita gambarkan ya, kalau kita sekarang tuh membaca Al-Qur'an Karim, tinggal membaca sudah ada tulisannya, ada harokatnya, itu sudah dimudahkan segala urusan. Rasulullah ketika belum pertama kali mendapatkan ya wahyu, bagaimana perjuangan beliau? Perjuangannya sampai pertama mendengarkan suara yang sangat keras sekali, seperti lonceng yang bergemerincing. Yang kedua, malaikat datang kepada beliau menjelma seorang laki-laki, dan bahkan Aisyah menjelaskan saking luar biasanya Rasulullah ini pernah beliau mendapatkan wahyu dalam kondisi yang musim yang sangat dingin sekali, dan sampai kemudian keringatnya, kalau orang Jawa mengatakan keringatnya sak jagung-jagung ya. Saking peluhnya ya, saking begitu dinginnya itu. Padahal kalau menurut logika ini unik ya. Kalau logikanya, kalau orang yang ketika musim dingin, ada kebiasaan mahasiswa Indonesia ya, dulu ketika belajar di Timur Tengah itu, kalau musim dingin nggak bisa seminggu nggak mandi ya. Semoga bukan saya ini. Karena saking dinginnya. Tapi ini unik. Jadi Rasulullah pernah musim sangat dingin sekali, tapi keningnya beliau ini mengucur yang namanya keringat yang sangat ya. Ini menggambarkan betapa perjuangan beliau ya. Perjuangan untuk mendapatkan wahyu supaya disampaikan kepada kita semuanya itu dengan perjuangan yang luar biasa. Maka mari kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita harus mensyukuri ya. Kita tinggal membaca Al-Qur'an, tinggal menikmati dan tilawah, mentadaburi, memahami dan mengamalkan. Ini hal yang dimudahkan. Insya Allah untuk hadis yang ketiga, untuk edisi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana kisah awal turunnya wahyu di Gua Hira ya. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Mari kita tutup pertemuan untuk 10 menit bersama hadis Bukhari ini dengan membaca hamdan kafatul majlis. Alhamdulillahil alamin, subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diberikan kemudahan ketemu lagi untuk edisi selanjutnya. Setiap ilmu yang sedikit kita cermati, kita renungi, dan kita jadikan sebagai wawasan kita, dan untuk kita amalkan. Ini lebih baik daripada ilmu yang banyak kemudian ilmu itu kita sia-siakan. Semoga yang sedikit ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris saja. Ini menambah iman kita. Nasdat iman ba'da imanina. Dan tentu untuk berikutnya ya, untuk edisi ketiga, hadis tentang turunnya wahyu pertama di Gua Hira sangat panjang. Semoga besok kita selesaikan ya, kurang lebih sama 10 menit maju mundur ya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.